Hal yang kedua yang mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita adalah ketika kita kembali ke cara hidup kita yang lama. Efesus 4 ayat 22 berkata begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita akan mendukakan Roh Kudus apabila kita kembali ke cara hidup kita yang lama. Kenapa? Karena ketika kita bisa datang kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kuduslah yang berkarya nyata, menyingkapkan selubung yang menutupi mata hati kita, sehingga kita bisa melihat Tuhan, sehingga kita mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang menjadi titik balik perubahan hidup kita. Karya Roh Kuduslah ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan hidup mereka yang lama. Oleh karena itulah Roh Kudus sangat berduka ketika karyanya dirontokkan dengan pilihan kita kembali ke cara hidup kita yang lama. Hal ketiga yang membuat Roh Kudus berduka dalam Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Hal ketiga yang membuat Roh Kudus berduka dalam hidup kita adalah kita hidup dalam dusta. Ketika kita saling membohongi, ketika kita berdusta kepada sesama kita. Amsal 19 ayat 9 berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Mari tinggalkan dusta. Jangan lagi berdusta, karena Roh Kudus akan sangat berduka. Yang keempat yang membuat Roh Kudus berduka dalam hidup kita adalah apabila kita hidup dalam kepahitan, tidak mau mengampuni, bertikai satu sama lain, saling memfitnah. Seperti dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dengar baik bahwa Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Hal-hal yang mencemarkan bait Roh Kudus selain dari perzinahan, kesombongan, dan juga kenajisan adalah kepahitan. Membuat kita tidak menjaga baitnya. Ketika kita tidak mengampuni, ketika kita saling bertikai, saling memfitnah, sebenarnya Roh Kudus didukakan dalam hidup kita. Karena Roh Kuduslah yang melembutkan hati kita supaya kita mengerti kebenaran. Kita diingatkan bahwa kita harus mengampuni sesama kita. Karena apabila kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Nah, saya percaya firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang Yesus ajarkan, bahwa kita harus belajar mengampuni. Ketika kita mengeraskan hati dan memilih untuk tidak mengampuni, tapi kita malah membalas kejahatan dengan kejahatan, kita malah bertikai, memfitnah dan menyerang orang. Dengar baik, sesungguhnya Roh Kudus sedang didukakan. Ayub 5 ayat yang kedua berkata begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya ingin mengajak saudara, mari tinggalkan sakit hati. Mari jangan hidup dalam iri hati, karena Roh Kudus akan sangat berduka dalam hidup kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.